ya sebenarnya kan nggak menutup kemungkinan ya, maksudnya potensi-potensi besar pada wanita itu juga Perempuan banyak itu. pada perempuan gitu kan, entah tiba-tiba punya ideas apa atau menemukan apa hal baru atau Justru dari perbedaan-perbedaan itu kan mm, kita harusnya bisa bekerja sama gitu, ya, bisa bersinergi dengan baik gitu antara perempuan dan wanita, antara milenial dan Gen Z. ya perempuan dan wanita. Iya. Iya. Dan juga di antara Gen Z seluruh Indonesia ini juga harus ada satu ikatan ya. Iya. Iya. Belum kelihatan itu ya. Belum, karena di era ini orang itu lebih circle gitu. Jadi Betul. ada masing-masing punya komunitasnya sendiri gitu. Jadi mindsetnya lebih ke apa? Pola pikirnya lebih ke satu komunitas kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Masyumi dan Ahmad TV Channel dimanapun berada di Sultan Air dan juga diaspora kita yang tersebar di beberapa belahan dunia yang selalu mengikuti diskusi TV Masyumi. Hari ini kita sudah hampir memasuki 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu nanti 17 Agustus 2025 ya. Nah, tentu ini kan bentar lagi kita akan memasuki tahun politik ya, karena tahun 2027 seluruh partai politik mendaftar menjadi peserta pemilu. Nah, ini tentu kita ingin tahu sebenarnya para milenial ini bagaimana sih reaksi mereka terhadap kehidupan politik dan berbangsa dan bernegara ini yang kita lihat sekarang ini. Nah, dalam kesempatan itu kami khusus menghadirkan milenial, bukan sembarang milenial, tetapi mereka adalah keturunan dari tokoh Masyumi yang terkenal, yaitu Bapak Yusuf Wibisono yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dan kita lihat kalau kita jalan-jalan nih ke lapangan Banteng, ke gedung Departemen Keuangan, di sana juga ada terpampang nama beliau ya, nama gedung Yusuf Wibisono. Nah, bersama kita ini Mbak Destanta, sama Mbak Destanta. Destanta, ini Mas Faruk. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya seger-seger ya, jadi kayaknya optimis nih. Jadi sebenarnya kita ingin tahu ya, pendapatnya mengenai politik saat ini bagaimana sih? Jujur ya. Yang jujur dan terlepas aja, nggak apa-apa. Kalau kita sebagai milenial dan Gen Z, sebenarnya banyak milenial Gen Z yang mulai kehilangan kepercayaan gitu terhadap pemerintahan, terhadap politisi kah, partai gitu. Karena kan mungkin begitu masuk ke era digital, era internet gitu, mereka dapat informasi yang lebih banyak, lebih luas, yang tadinya rahasia Rahasia publik petinggi gitu kan, jadi banyak yang keluar. Terus juga mungkin dari sisi partai-partai politiknya sendiri atau pemerintahannya menggunakan dunia maya ini terlalu berlebihan. Dalam arti misalkan mereka banyak menggunakan, misalkan ada yang menggunakan buzzer kah, atau ada yang promonya berlebihan, pencitraan berlebihan, akhirnya kan Mungkin awal-awal mungkin works, tapi lama-lama kan karena kan kita yang muda-muda cepat mempelajari pola gitu. Oh, polanya sama nih, begitu lagi gitu. jadi Gimmick dan lain-lain gitu ya. Kehilangan kepercayaannya lah gitu. Jadi gitu sih paling. Terus caranya gimana ya supaya kalian demen berpolitik, karena mau nggak mau kalau mengatur negara itu kan harus memang kita terjun ke dunia politik. Namanya berpikir untuk bangsa negara kan memang jalurnya politik. Ya. Nah, itu bagaimana menurut mereka supaya Gen Z ini juga tertarik, karena mungkin sebentar lagi kan mereka akan
ada alih generasi gimana? Iya. Kalau kita secara pribadi sih sebenarnya kita akan sangat senang gitu ya kalau generasi kita ini yang muda-muda ini ikut sertakan gitu. Tapi bukan hanya sebagai alat politik dalam arti Alat hanya untuk marketing. milih vote gitu kan. Tapi kita karena kan sebenarnya kan anak-anak yang muda ini justru punya lagi produktif gitu. Idenya lebih banyak dibanding yang sudah tua gitu kan ya. Iya betul. Jadi kita pengen tuh ide-ide si anak-anak muda ini tuh justru didengar dulu. Nah, tugasnya yang tua tuh membimbing gitu. Jadi pastikan namanya anak-anak muda ada aja gitu apakah idenya tuh masih terlalu raw gitu, masih Iya, terlalu iya. kasar. Nah, tugasnya Tinggal finishing tinggal touch-nya. finishing touch-nya di ini cuma akan lebih menggugah gitu kalau misalkan diikut sertakan gitu. Jadi harus ada listening and understanding. Yes, Iya. gitu. Karena Sehingga kan keluar nih Iya. semua ide dan gagasannya. iya, jadi dipermudah kita sebagai generasi muda untuk tanda kutip mengirimkan proposal atas ide kita gitu kan. Terus kayak karena kan ide ini kan mungkin bukan soal, kalau anak muda ya, mungkin bukan soal kayak hubungan antar negara atau apa, bukan, tapi kan kita lebih ke program nyata gitu. Misalkan kayak oh di daerah Jakarta ini sebenarnya enak nih kalau dibikin kayak gini, atau di daerah ini enak nih bikin kayak gini, atau kita punya produk apa yang pingin kita ekspor ke luar negeri gitu misalkan gitu. Luar biasa. Kalau Mbak Dresta gimana? Iya kurang lebih sama ya, karena kita juga memang selalu diskusinya itu berdua kebetulan. Kalau kata teman-teman, wah jarang nih kakak adik seakur ini. Cuma Tapi ya dari gitu. sebagai milenial perempuan gitu ya. Iya. Apa namanya? Menurut dia peranan cukup kuat, cukup luas nggak untuk perempuan untuk berkembang jadi politikus atau apa? Atau mungkin pandangannya mengenai politikus wanita sekarang mungkin ada pandangan atau penilaian? Sangat disayangkan juga sih kalau menurut aku, karena walaupun ya kita sudah berkembang, udah banyak terjadi perubahan gitu, cuman kan isu-isu seperti apa diskriminasi dan lain-lain gitu, dan terkadang ada pembeda antara perempuan dan laki-laki itu masih terjadi masih sering terjadi di keseharian juga gitu kan. Nah, kalau dari aku gimana ya? Jadi apa? Oleh politisi wanita. Iya, politisi wanita. Ya sangat disayangkan kalau misalnya kadang memang di dunia nyatanya juga masih begitu dalam keseharian gitu. Kita wanita tuh dikasih beban lebih banyak gitu kan. Seperti misalnya belum menikah lebih ditekankan ke yang perempuan gitu, padahal kan sebenarnya kita dilamar kan gitu ya. Ya Terus, gitu. Oh gitu. Ya sama ya sebenarnya kan nggak menutup kemungkinan ya, maksudnya potensi-potensi besar pada wanita Perempuan itu juga banyak itu. pada perempuan gitu kan, entah tiba-tiba punya ideas apa atau menemukan apa hal baru atau Justru dari perbedaan-perbedaan itu kan kita harusnya bisa bekerja sama Iya. gitu, bisa bersinergi dengan baik gitu antara perempuan dan wanita, antara milenial dan Gen Z. perempuan dan wanita. Iya. Iya. Mm-mm. Dan juga di antara Gen Z seluruh Indonesia ini juga harus ada satu ikatan ya. Iya. Iya. Belum kelihatan gitu ya. Belum, karena di era ini orang itu lebih circle gitu. Jadi Betul. ada masing-masing punya komunitasnya sendiri gitu. Jadi mindsetnya lebih ke pola pikirnya lebih ke satu komunitas kecil, Iya. gitu. Ya, jadi mungkin ditegaskan lagi apa yang diharapkan ya. Agar Untuk nanti movingnya itu enak gitu, peralihannya itu smooth ya, dan pembangunan bangsa, agenda bangsa ini tidak Mm. terganggu, Ya, malah kalau- semakin maju gitu. kita harapannya itu tadi ya kita, karena ini kan harus dari dua sisi, harus dari dua belah pihak, dari pihak pemerintah atau generasi sebelumnya dan pihak Gen Z gitu, pihak penerus gitu. Nggak bisa cuman satu doang, yang misalkan Gen Z-nya kita naikin harus lebih ini, tapi yang ini nggak berubah gitu. Kan Both ways ya, both ways jadinya. harus berubah. Dari sisi generasi sebelumnya kita ngarepinnya lebih bisa memfasilitasi dari untuk generasi setelahnya, lebih bisa mendengarkan dan membimbing dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, untuk Gen Z-nya kita berharapnya lebih
kreatif lagi, lebih berinovasi, lebih berani, terus juga yang jelas lebih apa ya, haus akan ilmu dan ini ya, banyak membaca, banyak belajar dan keinginan untuk memajukan bangsanya tuh harus tinggi gitu. Oh, iya. Karena kan tahun 2029 kan yang 17 tahun kan sekarang masih umur berapa ya? Masih umur 13. Iya, sih umur 13. Nah, itu kan nanti mereka juga akan memilih gitu ya. Jadi harus ada apa ini supaya mereka ngerti nanti di depan apa gitu. Harus bagaimana nih? Sebetulnya yang untuk mereka bisa tertarik sama politik gitu, untuk mereka bisa ini, itu sebenarnya ada di pendidikannya sih, tetap gitu, pendidikan entah di sekolah atau apa gitu. Jadi lebih memperkenalkan lagi tatanan negara lo seperti ini gitu kan, karena kalau mereka udah tahu tatanan negara dan bernegara itu seperti apa, otomatis mereka akan tertarik sama politik. Jadi ada kayak perlu simulasi. Yes. Walaupun mungkin di sekolah-sekolah sekarang udah ada yang misalkan dari sistem OSIS kah apa kayak gitu-gitu kan. Skala kecilnya Skala gitu ya. kecilnya, cuma lebih dikenalkan lagi gitu, lebih di ini, dan itu tadi kalau bisa dibuat mereka ini ada andil gitu, ada ini. Jadi kalau kita lihat contoh dari negara lain, dari negara Jepang gitu misalkan, itu kan anak mudanya itu karena di sana sering gempa kan, jadi entah universitas atau SMA, mereka muridnya disuruh coba bikin rangka yang anti gempa gitu misalkan. Tapi kan akhirnya ada yang berhasil dan dipakai sampai sekarang gitu. Jadi kan mereka merasa bisa ada andil walaupun masih muda gitu. Iya, Dari usia dini gitu ya. Diberikan peran ya. Diberikan supaya panggung. lebih tahu di daerah mereka kearifan lokal di situ. Jadi mereka dikasih wadah, dikasih tempat, dikasih waktu gitu ya. Oke, mungkin ada closing statement? Closing statementnya, mudah-mudahan Indonesia betul-betul bangkit ya. Anak muda melek politik gimana? Closing statementnya? Ya, buat anak-anak generasi Muda. generasi penerus, jangan lupa kalian ini kan penerus gitu. Jadi harus ada persiapan yang matang. Jadi belajarlah dari sekarang gitu. Apa yang terjadi sekarang ini jadi pelajaran ya? Jadi pelajaran. Oke. Ya, terima kasih Mbak Destana dan Mas Farouk atas kehadiran di TV Masyumi. Jangan bosan untuk main ke sini karena kita sangat butuh peran, butuh pendapat mereka agar kita mengetahui milenial itu maunya apa ya gitu. Jadi supaya nanti kita bisa menyatu ya. Demikian pemirsa TV Masyumi dan Amayani Channel, bincang-bincang kita dengan Mas Farouk dan Mbak Destanta mengenai kesadaran berpolitik para milenial, dan memang pemerintah harus memberikan peran yang lebih besar, kesempatan yang lebih besar, dan waktu yang lebih besar, dan mereka akan tentu berkembang lebih baik. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Mbak sama Mas, dan juga perhatian dari pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.